Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MTS Ma'arif Kertek, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan MTS Ma'arif Kertek, dan tak lupa kepada anak-anak calon peserta didik MTS Ma'arif Kertek yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melakukan kegiatan MPLM daring tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam kita haturkan kepada uswah kita, Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Ibu Tiusriah Eriati SPD. Di sini saya mengampu bimbingan konseling kelas 7 yang nantinya akan mendampingi kalian dari kelas 7 sampai kelas 9. Semoga selama belajar di MTS Ma'arif Kertek ini kalian tidak ada halangan suatu apapun, selalu diberi kelancaran, diberi kesehatan, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Baiklah, pada kesempatan ini Bu Tios akan memberikan materi yaitu tentang tata tertib siswa MTS Ma'arif Kertek. Yang dimaksud dengan tata tertib yaitu semua peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang harus dilaksanakan oleh semua peserta didik atau siswa-siswi selama masih menjadi siswa di MTS Ma'arif Kertek. Adapun pelanggaran yang ada itu akan terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, kategori ringan. Yang kedua, kategori sedang, dan yang ketiga, kategori berat. Adapun jenis kategori ringan diantaranya adalah 1. Terlambat datang ke madrasah. Jadi di madrasah kita masuknya jam 7. Jam 7 tepat gerbang sudah ditutup. Maka kalian harus datang lebih awal, paling tidak 10 menit sebelum jam 7 sudah berada di lingkungan madrasah. Yang kedua, terlambat mengikuti pelajaran. Yang ketiga, membuang sampah tidak pada tempatnya. Karena di lingkungan madrasah kita sudah disediakan banyak tempat sampah, maka kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang keempat, pakaian seragam tidak lengkap atau tidak sesuai dengan atribut. Misalnya atribut OSIS, atribut pramuka, sepatu, kaos kaki, itu harus yang sudah disesuaikan atau ditentukan dari madrasah. Yang kelima, kemeja harus dimasukkan dan memakai ikat pinggang. Ikat pinggang harus kelihatan, ini khusus anak putra. Kemudian celana atau rok harus sesuai dengan ketentuan yang ada.
seragam, diberi tulisan atau gambar yang selain atribut, maka kalian akan terkena sanksi. Kemudian masih dalam pelanggaran kategori ringan, tidak mengikuti upacara dan kegiatan tanpa izin, itu termasuk kategori ringan. Tidak masuk madrasah tanpa keterangan. Jadi kalau kalian tidak masuk sekolah atau masuk ke madrasah, harus menggunakan surat izin. Apabila hanya melalui WA, maka itu tidak akan berlaku. Jika urgent sekali, orang tua harus langsung telepon kepada pihak madrasah. Masih dalam kategori ringan, yaitu tidak hadir pada saat ekstra, baik ekstra wajib maupun ekstra pilihan. Kemudian siswa putra mengenakan cincin, gelang, atau aksesoris, itu masih termasuk kategori ringan. Berada di kantin atau di luar kelas pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Tidak melaksanakan tugas piket harian, itu termasuk kategori ringan. Nah, kita masuk pada kategori sedang. Kategori sedang diantaranya yaitu jika ada panggilan orang tua atau wali siswa namun tidak disampaikan. Kemudian yang kedua, melompat lewat jendela kelas ataupun pagar madrasah. 3. Membawa atau merokok di luar lingkungan. Lingkungan di sini yaitu di lingkungan madrasah. Kemudian yang ketiga, merusak barang milik madrasah, menghilangkan barang atau milik madrasah. Itu yang termasuk pada kategori sedang. Yang ketiga, kategori pelanggaran berat. Yang termasuk kategori pelanggaran berat, yang pertama adalah mengancam guru atau karyawan secara fisik. 2. Mengancam sesama siswa atau teman. 3. Berkelahi dengan teman sekolah baik di dalam maupun di luar. 4. Berkelahi dengan orang lain di luar sekolah, berkelahi dengan cara mendatangi sekolah lain atau tawuran. Selanjutnya, membawa, mengedarkan, mengkonsumsi minuman keras atau obat terlarang di madrasah. Membawa dan merokok di lingkungan madrasah atau sekolah. Membawa HP di madrasah. Membawa sepeda motor, mabuk di lingkungan madrasah sampai tidak sadarkan diri. Mencuri di lingkungan madrasah, baik milik madrasah atau siswa. Memeras, mengumpas, baik di dalam maupun di luar lingkungan madrasah. Berjudi dengan segala bentuk permainan. Membawa senjata tajam di lingkungan madrasah. Membawa gambar, majalah, CD, porno ke madrasah. Melakukan pelecehan seksual secara lisan di dalam maupun di luar sekolah. Melakukan tindakan asusila atau seksual di dalam maupun di luar madrasah. Bertato, bergambar pada bagian anggota badan. Meresahkan warga lingkungan masyarakat atau madrasah. Mencemarkan nama baik madrasah. Menyalahgunakan uang iuran untuk kepentingan pribadi. Berzina. Membentuk dan bergabung dengan organisasi atau komunitas atau geng di dalam maupun di luar madrasah yang bersifat negatif. Membentuk kelompok atau komunitas dan melakukan kegiatan di luar madrasah dengan mengatasnamakan madrasah tanpa seizin madrasah. Nah, itulah
kategori pelanggaran yang terakhir, yaitu kategori pelanggaran berat. Poin pelanggaran 1-25 ditangani langsung oleh wali kelas atau wali siswa dipanggil di madrasah. Poin pelanggaran 26-50 panggilan 1 ditangani oleh guru bimbingan konseling dan orang tua atau wali siswa dipanggil ke madrasah. Poin 51-75 wali siswa dipanggil ke madrasah panggilan kedua. Poin pelanggaran 76-100 ditangani oleh waka kesiswaan dan orang tua atau wali siswa dipanggil ke madrasah atau panggilan ketiga. Ditangani oleh kepala madrasah dan orang tua atau wali siswa dipanggil ke madrasah, yaitu panggilan siswa dikembalikan dengan bukti pencapaian sampai 100 poin. Asimilasi angka kredit poin pelanggaran siswa hanya berlaku 1 tahun pelanggaran. Pada tahun pelajaran berikutnya dimulai dari angka 0 lagi. Demikian seterusnya selama masih menjadi siswa MTS Ma'arif Kertek. Demikian dari saya penyampaian tata tertib. Semoga anak-anak kelas 7 ini selama belajar tidak melanggar tata tertib. Kalian bisa menyelesaikan di MTS Ma'arif Kertek sampai kelas 9 nanti dengan mendapatkan hasil yang bagus, menjadi anak yang soleh-soleha. Dari saya, apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.